Mbak Isya, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam. Kabarnya sih lagi kurang baik ya. Wah, kurang baiknya kenapa nih kira-kira? Jadi saya itu setelah S1 ini bingung gitu loh, mau lanjut S2 atau mau kerja gitu. Gitu ya. Kalau misalnya nih, saya kasih skala dari 1 sampai 10. Nah, kira-kira Mbak Isya bakal taruh masalah Mbak Isya di skala berapa? Mungkin 7 ya. Wah, tinggi ya, ternyata cukup berat masalahnya. Nah, kan tadi kan Mbak Isya kan bilang kalau misalnya bingung nih mau ambil S2 atau mau lanjut kerja. Nah, kalau boleh tahu, itu tuh masalahnya timbul dari faktor internal atau faktor eksternal? Kalau saya pikir sih kayaknya faktor eksternal gitu ya. Jadi orang tua saya itu pengennya saya kerja dulu, tapi saya pengennya saya kuliah dulu, lanjut S2 dulu gitu. Nah, tadi kan bilang nih kalau misalnya orang tuanya maunya tuh kerja, kalau bisa kerja aja, nggak usah S2. Nah, ini tuh udah didiskusikan belum sih ke orang tua Mbak Isya kalau Mbak Isya tuh sebenarnya mau S2 aja? Belum sih. Belum ya. Nah, sekarang nih saya mau minta Mbak Isya coba untuk membayangkan. Mbak Isya sedang diskusi oleh orang tua Mbak Isya, terus ngomongin keinginan Mbak Isya untuk lanjut S2. Nah, kemudian orang tua Mbak Isya setuju nih kalau misalnya Mbak Isya itu mau lanjut S2. Kira-kira gimana menurut Mbak Isya? Ya, saya senang sih karena kan itu sejalan ya sama keinginan dan pilihan saya gitu. Terus apalagi nih kira-kira yang akan Mbak Isya lakukan setelah orang tua Mbak Isya setuju dengan pilihan Mbak Isya? Kalau itu mungkin ya saya lebih kayak usahain untuk meyakinkan diri saya bahwa pilihan saya dan amanah orang tua buat menyerahkan pilihan saya dan ngelakuin pilihan saya itu adalah yang terbaik gitu, maksudnya untuk ngelakuin semaksimal mungkin gitu sih, lebih ke arah bagaimana biar diri saya itu bisa berjalan maksimal gitu di pilihan saya. Nah, lalu setelah Mbak Aisyah untuk melakukan meyakinkan diri Mbak Aisyah terhadap pilihan Mbak Aisyah itu, apalagi usaha yang akan Mbak Aisyah lakukan? Mungkin usaha lainnya ini ya paling cari informasi terkait beasiswa gitu, biar apa ya, nggak memberatkan orang tua saya gitu sih nanti kalau S2. Nah, kan tadi kan udah coba untuk membayangkan kan. Saya ada saran nih untuk Mbak Aisyah. Saya punya dua saran. Yang pertama itu sarannya Mbak Aisyah tuh bisa nonton-nonton video motivasi gitu biar semakin menguatkan keyakinan diri Mbak Aisyah dengan pilihan Mbak Aisyah. Kemudian nanti didiskusikan oleh orang tua Mbak Aisyah. Yang kedua itu Mbak Aisyah coba untuk cari-cari beasiswa dulu nih supaya nanti ketika didiskusikan udah ada pembicaraan kalau misalnya Mbak Aisyah punya planning untuk ngambil beasiswa gitu. Nah, dari kedua saran ini kira-kira Mbak Aisyah mau ngambil yang mana? Mungkin lebih ke arah kayak nontonin video motivasi ya, maksudnya itu biar diri saya itu semakin yakin dan semakin semangat gitu untuk memaksimalkan apa yang saya lakukan dari pilihan saya gitu sih. Nah, sekarang saya punya tugas nih buat Mbak Aisyah. Dengan pilihan Mbak Aisyah yang nonton video motivasi kemudian didiskusikan, nanti setelah dari sini Mbak Aisyah lakukan itu, lalu diskusikan oleh orang tua Mbak Aisyah. Nanti setelah selesai diskusi atau setelah mendapatkan jawaban dari diskusi tersebut, Mbak Aisyah bisa balik lagi ke sini untuk mengetahui jawaban dari tugas tersebut. Mungkin itu aja sih untuk sesi yang ini. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita bisa lanjut minggu depan. Terima kasih Mbak Aisyah. Oke. Assalamualaikum Mbak Aisyah. Waalaikumsalam. Ketemu lagi nih kita di sesi kedua. Sesi kedua ini kita tuh ngebahas tentang hasil diskusi, hasil tugas kemarin Mbak Aisyah yang diskusikan dengan orang tua Mbak Aisyah. Nah, setelah melakukan tugas tersebut, kira-kira sekarang dari skala 1 sampai skala 10, masalah Mbak Aisyah ada di skala berapa? 4 mungkin ya. Oh, alhamdulillah ya, ternyata turun lumayan. Nah, apa nih hasilnya setelah didiskusikan dengan orang tua Mbak Aisyah dengan alasan Mbak Aisyah tersebut?
Ternyata kan selama ini saya mikirnya bahwa mungkin orang tua saya bakal langsung nolak mentah-mentah gitu ya, apa yang saya pengenin. Tapi ternyata yang saya pikirkan itu ya cuma pemikiran kecemasan belaka gitu, bukan pada faktanya sebenarnya orang tua saya ya dukung-dukung aja gitu pilihan saya. Itu sih. Berarti orang tua Mbak Aisyah setuju ya dengan pilihan Mbak Aisyah untuk lanjut S2. Iya benar, orang tua saya. Kemudian langkah kedepannya apa nih yang akan Mbak Aisyah ambil? Mungkin nanti langkah kedepannya saya cari informasi beasiswa ya, karena sebelumnya saya sudah meyakinkan diri saya sendiri untuk apa ya namanya berjalan secara maksimal di pilihan saya. Mungkin sekarang selanjutnya ya saya cari informasi beasiswa gitu biar meringankan beban orang tua saya pas saya kuliah S2 gitu. Oke, berarti masalahnya udah ini ya, udah kelar ya, karena ternyata orang tua Mbak Aisyah sendiri setuju untuk melanjutkan S2. Mungkin untuk sesi kedua sih udah itu aja, karena masalah Mbak Aisyah udah terjawab, sudah selesai, dan sekarang waktunya Mbak Aisyah untuk mempertanggungjawabkan pilihan Mbak Aisyah. Semoga dilancarkan S2-nya, terus dapat beasiswa juga, terus lulus tepat waktu, dan masalah-masalah selanjutnya bisa teratasi dengan baik. Oke, mungkin itu aja sih sesi kedua. Saya tutup ya sesi kali ini. Nah, terima kasih Mbak Aisyah udah berbagi pengalaman dengan saya. Terima kasih juga Ibu. Ya, semoga semoga ada yang bisa diambil lah gitu dari sesi kedua kali ini. Oke, terima kasih.